Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan selalu baik dan kuasa-Nya nyata dalam kehidupan kita. Kuasa dari kasih-Nya menyelamatkan saudara dan saya. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, Tuhan yang selalu bersama menyertai kami dalam segala keadaan. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu, penyertaan-Mu sampai saat ini. Terima kasih untuk hari baru, kami boleh ada lagi karena kemurahan-Mu. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Lukas pasal 23 ayat 42 sampai 43. Tertulis demikian. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Saudara yang dikasihi Tuhan, di mana keberadaan Tuhan Yesus ketika ia mati disalibkan? Apakah ia berada dalam ketiadaan? Apakah dia tidur selama waktu kematiannya dan sebelum kebangkitannya? Pertanyaan ini ada hubungan juga dengan di manakah orang mati berada ketika kematian jasmani dialami? Atau lebih spesifiknya secara pribadi, di manakah kita ketika kita mengalami kematian? Dalam ayat ini saudara, seorang penjahat yang disalibkan di samping Tuhan Yesus berkata kepada Tuhan Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Dan Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Kata hari ini yang diucapkan Tuhan Yesus berarti hari yang sama ketika dia mengalami kematian. Hari yang sama itu juga Tuhan Yesus berada di dalam Firdaus. Dan penjahat yang ada di samping Tuhan Yesus yang juga disalibkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus ada di dalam Firdaus oleh karena kuasa Tuhan yang membawanya ke dalam Firdaus. Jadi Tuhan Yesus ada di dalam Firdaus di saat kematiannya. Dia tidak tinggal di dalam kuburan. Dia tidak tinggal diam di dalam sebuah tempat yang kecil. Tapi dia hidup dan dia membawa orang-orang yang percaya kepadanya ke dalam satu tempat yang disebut sebagai Firdaus. Suatu tempat yang penuh dengan damai. Tempat di mana orang percaya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ketika kita mengalami kematian secara jasmani, kita pun tidak tinggal diam di dalam kubur. Pada saat kita mati, kita dibawa Tuhan ke dalam Firdaus. Kita tidak akan tinggal di dalam kubur. Kita tidak akan mengalami tidur panjang, lalu tiba-tiba dibangkitkan di akhir zaman. Tidak, saudara. Roh kita dibawa Tuhan masuk ke dalam tempat yang penuh dengan sukacita. Ada hal yang menarik dari penjahat yang di samping Tuhan Yesus ini. Waktunya sudah sangat mendesak. Waktu kematiannya sudah dekat. Dan ia melihat ada satu kesempatan di mana ia bisa mengalami keselamatan. Dia katakan kepada Tuhan Yesus, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Dalam detik-detik yang terakhir dalam hidupnya, ia berbalik kepada Tuhan Yesus, dan itu cukup untuk menyelamatkan dia. Penjahat ini belum sempat untuk membuktikan pertobatannya, belum sempat untuk menjalani kehidupan sebagai ciptaan baru di dalam Tuhan, tapi ia langsung mengalami kuasa keselamatan di hari itu juga. Apa yang dialami oleh penjahat ini, saudara, menjadi harapan buat kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus.
Setiap kita yang percaya kepadanya dibebaskan dari penghukuman, sehingga ketika kita mati, kita tidak akan masuk dalam penderitaan yang kekal, tapi kita akan dibawa ke tempat yang penuh sukacita di dalam hadirat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi saudara dan saya, Tuhan berikan kesempatan, waktu untuk percaya kepadanya. Tapi jangan pernah menunggu kesempatan terakhir. Jangan menunggu detik-detik terakhir hidup kita di bumi ini. Selagi ada kesempatan, nyatakanlah iman kepada Tuhan Yesus, agar kita mengalami anugerah, keselamatan dan kehidupan yang kekal. Kalau ada di antara saudara yang mendengarkan firman Tuhan hari ini dan belum percaya kepada Tuhan Yesus, mari buka hati saudara, percayalah kepadanya, supaya saudara menerima pengampunan dan anugerah keselamatan serta hidup yang kekal. Ikutilah doa saya. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Engkau adalah Allah yang telah datang sebagai manusia, mati disalibkan, bangkit pada hari ketiga, naik ke surga dan akan datang kembali di akhir zaman sebagai Raja, Tuhan dan Hakim atas segalanya. Aku terima Engkau Tuhan Yesus dalam hidupku. Masuklah dalam hatiku dan pimpinlah hidupku sekarang ini dan seterusnya sampai selamanya. Amin. Bagi saudara yang baru saja menyatakan iman kepada Tuhan Yesus Kristus, saudara adalah ciptaan baru. Hiduplah dalam kebenaran. Bacalah Alkitab, belajarlah firman Tuhan, berilah diri saudara dibaptis, dan layanilah Tuhan dengan karunia yang Tuhan berikan buat saudara. Setialah kepadanya sampai akhir, dalam keadaan apapun juga. Bagi saudara semua pendengar renungan hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Firman-Mu yang memberikan kami kekuatan dan sukacita, membuat kami mengerti apa yang terjadi di saat kami mati. Ketika kami mati, sesungguhnya itu adalah saat perpindahan, di mana roh kami dibawa Engkau Tuhan, masuk dalam sukacita yang besar, berjumpa dengan Engkau di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, karunia-Mu, anugerah-Mu atas kami, yang telah melayakkan, mengampuni, dan menjadikan kami sebagai anak-anak-Mu, pewaris kerajaan sorga. Tuntun kami terus Roh Kudus untuk semakin mengerti akan firman-Mu, mengenal Engkau lebih lagi, dan terus berjalan dalam kebenaran-Mu. Berkatilah kami di sepanjang hari ini, dalam segala tugas, aktivitas, dan pelayanan kami. Sertai kami, jadikan kami berhasil dan berkemenangan di dalam segala perkara. Kami bawa kepadamu Tuhan setiap pergumulan kami masing-masing, setiap permohonan doa yang disampaikan, yang dituliskan. Lawatlah ya Tuhan dan nyatakan kuasa pertolongan dan mujizat-Mu bagi setiap kami. Kami percaya kami alami jawaban doa, kami alami pertolongan dan pemulihan, serta mujizat Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan
dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya!